warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita masuk ke soal perpangkatan ya. Di sini pada soal nomor 6 yang diminta adalah jika AB ini adalah bilangan bulat positif, artinya tidak berlaku untuk negatif ya. Yang memenuhi persamaan A pangkat B nilainya sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 berpangkat 19. Maka A pangkat B nilainya berapa? Oke, yang perlu kalian perhatikan pada persamaan ini adalah yang perlu kalian perhatikan adalah persamaan awalnya ini. 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Ini bilangan dasarnya adalah sama dengan 2 ya. 2 pangkat 20 ini bisa saya uraikan seperti ini. 2 pangkat 20 bisa saya peroleh dari 2 berpangkat 19 dikali dengan 2 berpangkat 1. Ini kalau dikalikan hasilnya sama dengan 2 berpangkat 20. Apa artinya? Pangkatnya ini bisa dijumlah. Artinya bentuk A berpangkat B ini bisa juga saya tulis seperti ini. 2 pangkat 19 dikali dengan 2 berpangkat 1 dikurang dengan 2 berpangkat 19. Di sini, dari sini ini kita bisa membuat penyederhanaan seperti ini. Ini saya keluarkan 2 berpangkat 19-nya. Ini saya kalikan dengan ini 2 pangkat 1 dikurangi, di sini sebenarnya ada angka di sini ya yang tidak kelihatan atau kasat mata, itu biasanya dikali 1. Ini kan dikali 1 sama saja nilainya, tapi pada saat kita menyederhanakan ini penting. Jadi ini kita tulis di sini nilainya sama dengan 1. Di sini 2 pangkat 1 saya kurangkan dengan 1 nilainya sama dengan 1. Jadi ini dikali dengan 2 pangkat 19. 2 pangkat 19 sama dengan kali 1 sama dengan 2 pangkat 19 itu sendiri. Sehingga A berpangkat B ini kita bisa tentukan bahwa nilai A-nya sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan 19. Sehingga A ditambah B sama dengan 2 ditambah 19 sama dengan 21. Jawabannya adalah D. Seperti itu, mudah kan? Jadi yang jelas untuk bentuk perpangkatan seperti ini kita perlu menyederhanakan dulu bentuk kuadrat yang lainnya sehingga akan muncul bentuk kuadrat yang sama. Setelah itu kita sederhanakan seperti ini. Awalnya tadi 2 pangkat 20 ini kita sederhanakan menjadi bentuk 2 pangkat 19 dengan 2 pangkat 1 sehingga diperoleh sama ya 2 pangkat 19 dan disederhanakan seperti ini sehingga diperoleh hasilnya adalah 2 pangkat 19 kali 1. Artinya jawabannya bisa kita temukan dengan mudah seperti itu. Kita lanjut pada soal berikutnya. Di sini dikatakan bahwa jika X dan Y adalah bilangan bulat positif dengan X adalah faktor dari 10 dan Y merupakan faktor dari 12. Semua bilangan berikut bisa menjadi nilai hasil kali X kali Y kecuali sekarang faktor ya, kita berbicara masalah faktor untuk soal nomor 7 ini. Maka terlebih dahulu kita akan mencari semua nilai X dan nilai Y-nya. Sekarang saya cari dulu nilai X ini. Nilai X adalah faktor dari 10. Faktor dari 10 itu sendiri ini artinya apa? Faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi habis 10 itu. Artinya apa? 10 ini bisa dibagi 1, artinya faktornya 1. 10 bisa dibagi 2. Bisa ya, jadi faktornya 2 masuk. Kemudian 10 bagi 3 tidak bisa, bagi 4 tidak bisa, bagi 5 bisa. Kalau dibagi 5 ada bisa. Kemudian dibagi 6, 7 tidak bisa. Terakhir mungkin dibagi 10. Seperti itu. Jadi faktor atau bilangan yang bisa membagi 10
sampai habis ya, itu adalah 1, 2, 5, dan 10. Sekarang untuk nilai X, nilai Y maksud saya, itu nilainya adalah bilangan yang bisa membagi 12. Oke, sekarang kita coba. 1 pasti bisa ya membagi 12. Kemudian 12 bagi 2, oke, hasilnya adalah 6. 3 bagi 12, oke, ada 4 bagi 12, 3. 5 tidak ya, 6 bisa. 6 bagi 12, 2. Oke, 7, 8. Terakhir ini pasti bilangan itu sendiri atau 12. Oke, sekarang dari pasangan XY ini yang bisa, semuanya bisa, kecuali kita cari yang salah. Oke, 1 yang pertama ya, X kali Y, 1 dikali 1 hasilnya 1, ini benar. Kemudian 2 kali 2 hasilnya adalah 4, ini benar. 5 kali 3 15, ini juga benar. 10 kali 4 40, oke, ada 40. Oke, 6 kali berapa? 6 kali 6 ada ndak 6? Tidak. Atau ini 3 kali 12 6, ndak ada ya. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah D, opsi D. Oke, mudah kan untuk menentukan ini. Yang jelas kalian mengetahui apa sih itu faktor. Faktor itu merupakan bilangan positif yang bisa membagi habis sebuah bilangan. Oke, sekarang kita telah mengetahui bahwa XY ini faktor-faktornya adalah berikut: 1, 2, 5, 10 serta 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sehingga yang tidak mungkin menjadi hasil kali XY adalah 36. Berapapun di sini ya, di sini X nya berapa kali berapa, dia ada tidak yang menghasilkan 36? Tidak ada ya. Arti yang benar ini atau yang kecuali adalah opsi D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita berbicara mengenai lingkaran. Oke, jika O adalah pusat dari lingkaran, juring AOB, oke, juring AOB ini adalah 3/8 dari, oke, jadi juring AOB di AOB ini luasnya adalah 3/8. 3/8. Kemudian BOC, juring lingkaran BOC ini 2/5. BOC ini mewakili 2/5 bagian lingkaran. Oke, yang ditanya adalah berapakah besar sudut AOC yang ini? Berapakah ini? Oke, tentunya sebelum menentukan AOC ini berapa sudutnya, perlu kita ketahui berapa luas juring AOC ini, karena AOC ini akan merepresentasikan atau mewakili besar sudutnya juga. Oke, sekarang untuk sebuah lingkaran penuh ini besar sudutnya perlu kita ketahui adalah 360 derajat. Ini kalau lingkaran penuh. Kalau dia terpisah-pisah berarti ini sama saja dengan luas juringnya. Oke, perbandingan luas juring dikali dengan 360. Oke, sekarang untuk menentukan ini AOC ini kita perlu tahu dulu berapa sih luas juring AOC sebelum menentukan sudutnya. Oke, dua ini sudah kita ketahui. Artinya apa? Untuk satu lingkaran penuh ini, satu lingkaran penuh, oke, ini luasnya sama dengan AOC, luas juring AOC ditambah dengan AOB ditambah BOC, itu nilainya sama dengan satu luasan. AOB sendiri dengan BOC ini sudah ada, nah ini 3/8. Oke, 3/8 ditambah 2/5. Oke, ditambah berapa supaya nilainya sama dengan satu lingkaran penuh. Oke, ini satu lingkaran penuh ya. Oke, satu lingkaran penuh, 1L, satu luasan. Inilah yang mewakili nanti AOC. Sekarang kalau begitu satu lingkaran ini atau nilainya sama dengan 1, saya hapus dulu ya, nilainya sama dengan 1. Oke, 1
satu lingkaran penuh maksudnya ya. Ini nilainya dari 3/8 ditambah 2/5 ditambah dengan luas dari AOC. Nah, luasnya ini AOC. Kalau begitu AOC sama dengan 1 dikurangi 3/8 dikurangi 2/5. AOC ya, luasan AOC. Ini nilainya sama dengan, kita samakan penyebutnya ya, 1 8/5, 8 dengan 5 ini pembagi 40 ya, 40 berarti kalau 1/1 jadinya 40/40 dikurangi 3/8, ini 8 kali 5 ya, sama dengan 40, artinya penyebutnya juga dikali 5, hasilnya adalah 15. Oke, untuk ini BOC 2/5 ini dikali 8 ya, supaya dapat 40, artinya yang di atas juga dikali 8, 16. Oke, jadi luas AOC itu adalah 40 kurang 15, hasilnya adalah 25 ya, 25 dikurang 16 itu hasilnya adalah 9/40. Jadi luas AOC itu adalah 4/90 bagian, sehingga untuk besar sudutnya ini kita tinggal kalikan dengan 360 derajat ini. Jadi ini kita kalikan dikali dengan 360 derajat. Ini bisa dicoret, dengan ini dapat 9 kali 9 dapat 81 derajat. Jawaban yang tepat adalah alfa. Seperti itu. Jadi sebelum kalian menentukan besar sudut sebuah lingkaran, maka kalian harus mengetahui dulu berapa sih luas bagian dari lingkaran, dari juringnya ya. Jadi setelah kita dapat juring tadi AOC 9/40, ini tinggal kita kalikan dengan besar sudut seutuhnya atau 360 bagian dari lingkaran itu. Untuk menentukan misalkan sudut dari OB, ini tinggal 3/8 dikalikan dengan 360. Begitu pula dengan BOC 2/5, ini kita kalikan saja dengan 360 sehingga kita peroleh nilai atau besar sudut dari BOC itu. Oke, demikian untuk soal lingkaran. Kita masuk pada soal berikutnya. Ini soal rata-rata ya, soal statistik. Jadi di sini ada dua set angka 5, 25 dan 45. Ini katanya rata-ratanya 10 lebih banyak dari rata-rata 15, 10 dan titik-titik. Titik-titik ini kita yang harus menentukan berapa. Oke, sekarang kita mulai dari yang diketahui dulu. Yang diketahui di soal ini nilai 5. Ini yang harus diketahui dulu adalah nilai 5, 25. Oke, kita harus mencari rata-rata dari 5 ditambah, ini kita langsung cari ya rata-ratanya, 5, 25 dan 45. Oke, ini rata-ratanya kita tulis X bar itu sama dengan kita jumlahkan, baru kemudian dibagi dengan dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya angka, ini adalah 3, itu sama dengan 25 tambah 5 itu 34, 5 berarti 75 ya. 75 kita bagi 3 hasilnya sama dengan 25. Ini kita namakan dengan X bar 1. Kita ingin mencari X bar yang lain, taruhlah X bar atau rata-rata yang lain itu adalah X rata-rata 2. Ini nilainya X rata-rata 2 ini nilainya 10 lebih sedikit ya daripada yang ini, karena di sini rata-rata dari 5, 25, 45 itu 10 lebih banyak daripada rata-rata yang mau dicari nanti. Artinya X rata-rata dari yang kedua itu adalah kita kurangi saja dengan 10, nilainya adalah 15. Oke, kita tahu bahwa bilangan dari X2 itu adalah 5, 10 dan titik-titik, diperoleh dari sini
dua bilangan ini 15 tambah 10 ditambah, taruhlah di sini adalah X, atau taruhlah X dibagi dengan 3, hasilnya sama dengan 15. Oke, sekarang kita kalikan saja ini ke sini. Kali silang ya, 3 kali 15 itu adalah 45. Nilainya akan sama dengan ini 25 ditambah dengan X. X yang dicari adalah 45 dikurang 25, hasilnya adalah 20. Oke, 20 jawabannya adalah A. Seperti itu. Jadi di sini kita akan menentukan dua buah rata-rata ya. Rata-rata pertama mudah ditentukan. Ini rata-rata yang pertama itu bisa kita cari di sini dengan membagikan 3 buah angka ini dengan 3 diperoleh 75. Oke, 75 bagi 3 dapat rata-rata 25. Dari soal diketahui bahwa rata-rata kedua ini nilainya adalah 10 kurangnya, jadi kita kurangkan jadi 15. 15 ini adalah rata-rata dari 15, 10 dan berapa. Nah, sehingga ini kita bisa uraikan jadi 3 kali 15 seperti itu. Kemudian diperoleh 15 tambah 10, 25 tambah X, diperoleh hasil akhir 20. Oke, seperti itu ya. Ini masih sederhana. Untuk soal-soal berikutnya saya harap kalian banyak latihan ya. Oke, untuk soal berikutnya ini adalah soal ke-10 atau soal terakhir. Oke, kita disajikan 10 set angka atau 10 buah angka. Di sini jika pada daftar bilangan di atas M adalah modus, N adalah median, dan O adalah rata atau rata-ratanya, manakah di antara berikut yang benar? Oke, yang paling mudah yang kita bisa tentukan untuk soal ini adalah menentukan modusnya terlebih dahulu atau M-nya. Oke, di sini M-nya sama dengan modus itu adalah bilangan yang paling sering muncul. Yang paling sering muncul ini 14 2 kali, 15 1, 17 3 kali. Oke, di sini 17 muncul paling banyak ya. Jadi modusnya adalah 17. Modus itu paling sering muncul. Kemudian kita lihat untuk N atau mediannya. N itu atau median adalah bilangan nilai tengah dari bilangan ini setelah diurutkan. Kebetulan nilai ini telah diurutkan, jadi tidak perlu repot lagi untuk mengurutkan dari yang terkecil ke yang besar. Sekarang nilai ini, nilai yang ada di tengah itu yang mana? Ini ada 10 buah nilai, berarti nilai tengahnya itu berada di antara 5 dan 6 ya. Angka kelima 1 2 3 4 5, antara ini, antara 15 dan 17. Oke, kalau seperti ini nilai tengah-tengah berarti kita jumlahkan dibagi dengan 2 aja. 15 tambah 17 ini hasilnya adalah 32 ya. 32 dibagi 2 itu hasilnya adalah 16. Jadi nilai tengahnya adalah 16. Jadi untuk bilangan genap berarti kita perlu mencari rata-rata di antara 2 buah nilai. Namun untuk bilangan ganjil itu lebih mudah karena akan langsung ketahuan di mana nilai tengahnya, seperti itu. Sekarang berdasarkan 2 informasi ini kita peroleh bahwa M-nya ini 17, N-nya adalah 16. Artinya tidak mungkin opsi B M-nya sama dengan N. Kemudian apakah benar A M kurang dari N? Ini juga salah, tidak mungkin M-nya lebih daripada N. Kalau yang ini M-nya ini ya, M-nya kurang daripada N. Kalau ini M lebih daripada N, ini bisa benar ya, saya simpan. Kemudian yang ini M lebih daripada N, kita simpan. Ini M-nya kurang dari N, ini juga salah, tidak mungkin ya. Oke, sekarang tinggal 2 opsi yang kita miliki. Apakah jawabannya adalah apakah O-nya lebih daripada M atau O-nya kurang daripada M ini atau N. Sekarang kita lihat, kita jumlahkan saja semuanya. 8 tambah 10, 18 tambah 14. Kemudian ini kalau kita totalkan
hasilnya adalah sebagai berikut. Ini kalau dijumlahkan semuanya adalah, oke, kita cari O nya ya. O nya sama dengan, O nya oke, untuk O ini kalau dijumlahkan semua adalah 150 ya, 150. Ini jumlah datanya ada 10, berarti dibagi dengan 10 hasilnya adalah 15. Kalau begitu O ini lebih kecil ya dibandingkan yang lain, artinya tidak mungkin ini O lebih daripada M, sehingga jawaban yang paling tepat untuk sesi terakhir ini adalah opsi D. Oke, opsi D seperti itu. Oke, saya pikir cukup untuk pembahasan kita pada kesempatan ini. Untuk soal-soal berikutnya kita akan share pada beberapa hari kemudian. Oke, jika ada pertanyaan atau ada komentar, silahkan diisi pada kolom komentar. Jika kalian menganggap video ini bermanfaat, silahkan di-share atau dibagi kepada teman-teman kalian. Jangan lupa di-like dan jangan lupa untuk di-subscribe ya, untuk update latihan soal berikutnya. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.